berhubungan dengan angka-angka ini memang disampaikan pada P2M ya, tapi materinya masih relevan. Coba untuk anak biologi, saya dulu milih biologi karena takut matematik. Terus terang aja, takut matematik, pelajaran fisika juga tidak bisa, jadi pilihnya biologi. Kemudian kimia sedikit-sedikit lah. Akhirnya zaman dulu ya mata kuliah itu ada minor. Saya mengambil minornya kimia. Jadi kita ada mata kuliah. Kalau sekarang kan MBKM mungkin ya ada lagi tuh. Zaman dulu juga udah ada tuh zaman saya. Mungkin zaman Ibu Sri juga saya nggak tahu tuh di ITB ada minor nggak gitu. Kalau di UPI dulu ada minor. Ibu saya ngambil minor kimia. Jadi mata kuliah di luar biologi. Kalau Pak Unang almarhum karena jago matematik, beliau ngambil matematik. Saya ngambil kimia. Bukan jago, karena nggak ada pilihan lagi. Fisika nggak bisa, matematik takut. Hanya ada kimia kan. Coba Elsa, kalau sekarang Elsa ditawarin untuk mengambil salah satu mata kuliah di luar biologi, ngambil apa? Kayaknya kimia juga, Pak. Ya rata-rata anak biologi itu takutnya matematik. Ya, makanya pada saat coba Anda ke sekolah ya survei, mungkin ada yang pernah survei ke SMP, guru biologinya ngajar fisika. Nah, fisikanya rasa biologi itu beda dengan orang fisika ngajar fisika. Jadi permasalahan di lapangan itu sangat banyak sekali. Jadi makanya Anda pun harus banyak membaca, ya minimal lah ada isu-isu di lapangan itu bisa sedikit dibaca gitu. Banyak kok di Google ya. Baik, nih kita coba lihat latar belakangnya. Ini kan PISA assessment, ini latar belakangnya. Jadi kalau Indonesia ikutan PISA, maka ini ada sejak tahun 2000. 2009 itu fokus membaca. Si PISA-nya itu tesnya lebih banyak ke membaca gitu. Jadi kemampuan membaca. Kemudian 2012 ke matematik. 2015 sains. 2018 membaca lagi. Nah, 2022 fokus matematik plus ya. Nah, kemudian ya kemampuannya ya di Indonesia memang tadi saya katakan sangat rendah kemampuan ini. Nah, akhirnya sampai ada yang berlatih dulu gitu. Ya, tentang soal-soal PISA ini. Ada sekolah-sekolah yang sengaja latihan gitu. Padahal sebenarnya ini harusnya kalau menurut saya gitu ya, dari saya banyak bertemu dengan guru-guru di lapangan, kemampuan itu nggak akan muncul-muncul gitu, karena di kita memang tidak dibiasakan untuk pembelajaran yang mengarahkan ke sini. Makanya saya sambil main-main, Bu, ya udah nggak usah ikut PISA, benahi dulu lah 5 tahun gitu, baru ikut lagi. Mungkin udah benar gitu. Ya. Jadi ini latar belakangnya ya kenapa di Indonesia juga sekarang menggalakkan untuk adanya AKM ini gitu ya. Jadi asesmen kompetensi minimal. Nah, dengan latar belakang ini. Ini ada latar belakang yang lain misalnya. Jadi most students believe that ability and intelligence can be developed over time ya. Tetapi coba lihat 60% dari siswa itu ya di Indonesia, kemudian daerah yang lain nih, Kosovo, Republik North Macedonia, Panama, ya Filipina, dia menyatakan agree or strongly agree that intelligence is something that cannot charge very much. Jadi change very much ya. Ini bayangkan ya, 60% siswanya itu menganggap bahwa kemampuan ini agak sulit gitu, atau malah tidak
tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju pendapat siswa ini? Jadi ini adalah pendapat siswa pada saat ditanyakan gitu ya, bahwa kebanyakan siswa sebenarnya memiliki kemampuan dan intelijen can be developed over time ya. Jadi dengan sejalan dengan waktu itu bisa ditingkatkan. Tapi ternyata ini penghambatnya apa gitu? Atau mungkin pendapat ini salah? Ya, mungkin saja pendapat ini salah. Tapi siswa kita percaya ya, bahwa di Indonesia, Kosovo, North Macedonia itu menyatakan seperti itu. Nah, ini hasil penelitian. Nah, tentu saja ini harus kita usahakan. Makanya di dalam materi evaluasi ini jangan sampai nanti setelah Anda belajar dengan Ibu tentang atau dengan kita di sini belajar tentang evaluasi pada saat ke sekolah, ya, Anda lupa gitu. Dan Anda hanya download dari internet. Nah, ini tentu akan balik lagi gitu. Kemampuan yang Anda miliki. Anda sudah mulai berkembang, sudah bagus, tinggal dilatih terus ya. Dan nanti tentu saja pada saat Anda misalnya memberikan evaluasi di sekolah, membuat soal-soal misalnya dari C1 sampai C6 itu tetap dilakukan ya. Nah, selanjutnya mengapa perlu mengembangkan literasi dan numerasi? Ini ada kemampuan ABA 21 ya, tentu ini sudah banyak isunya ya, yang orang berpikir bahwa pada abad 21 itu banyak kompetensi-kompetensi yang dilakukan gitu, harus dikembangkan. Malah orang sekarang sudah berpikir tentang bagaimana era 5.0 ya, society 5.0 gitu. Kita sekarang hanya memanfaatkan teknologi. Jadi kita pakai Zoom ya. Nah, kemudian kita misalnya membeli makanan lewat GoFood. Nah, itu adalah 4.0 gitu. Kita semua pakai handphone untuk melakukan berbagai kegiatan. Banyak kegiatan yang kita lakukan seperti kita berkomunikasi misalnya. Nah, itu adalah era industri 4.0. Nanti ke depan sudah dikembangkan adalah era 5.0. Jadi, nah, saya ingin mengajak Anda juga berpikir bagaimana sih hal ini kita sikapi untuk dunia pendidikan. Gitu. Kalau mengejar ini nggak akan nyampe. Mungkin teknologi kita belum sampai ke sana. Gitu. Jadi selalu isunya saja yang diinginkan. Tetapi di dalam perkembangan ini, ya misalnya di sini bahwa literasi dan numerasi adalah dua kompetensi minimum ya bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Nenek saya nggak sekolah, ya ini cerita dikit. Nenek saya tidak sekolah, tapi kalau ke pasar dia mengalahkan tukang sayur dalam menghitung cepat gitu. Saya karena waktu kecil sering ikut, jadi ke pasar itu tukang sayur dulu udah ada kalkulator. Kata nenek saya misalnya 75 misalnya 67.500. Tukang sayur masih ngetik di kalkulator. Nenek saya udah jadi angkanya dan benar gitu. Jadi ini kan kemampuan matematik gitu ya. Nah, sekarang kan perkembangan lebih jauh lagi. Kemampuan kemudian literasi, kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan gitu, bukan hanya membaca. Kalau membaca mah gampang ya. Membaca buku bahasa Inggris juga gampang, baca aja. Tapi memahaminya, nah literasi ini bukan hanya membaca, tapi memahami. Ya. Nah di sini foundational literasi ya, jadi ada banyak hal ya. Coba Anda bisa
lihat. Kemudian kemampuan-kemampuan untuk ABA 21 pun misalnya ada 4C itu ya. Kan ada kolaborasi, ada kreativitas, berpikir kritis gitu. Itu perlu dikembangkan juga. Jadi ini isu-isu penting dan Anda sebagai manusia yang akan hidup di masa depan mengganti-gantikan kami, ya saya, Bu Sri itu akan digantikan oleh Anda. Sehingga pemikiran Anda pun harus sudah lebih ke depan gitu. Jadi bagaimana sekolah atau dunia pendidikan kita kalau misalnya orang lain sudah ada di abad yang menggunakan teknologi era industri 5.0. Jadi kalau misalnya beli sepatu nggak usah pergi ke toko, kita lewat aplikasi nanti dianterin drone. Banyak kan sudah ada di ini di Google gitu ya, videonya. Kemudian bagaimana mobil misalnya. Mobil itu sudah banyak dikembangkan yang mobil jalan sendiri, nggak usah pakai sopir. Pesawat sekarang kan sudah begitu. Untuk terbang mereka ada autopilot. Nah, teknologi-teknologi ini nanti akan berkembang sangat pesat. Nah, sekarang sekolah itu bagaimana? Kan nggak mungkin sekolah mengikuti, mengejar-ngejar itu. Tapi kita harus menyediakan kemampuan pada siswanya untuk masuk ke dunia itu. Kita lihat latar belakang, tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah. Nah, abad 21 dan era industri 4.0 memerlukan kesiapan siswa memahami data kualitatif dan kuantitatif. Pernah dengar big data kan? Ya, pernah? Bagaimana orang menggunakan artificial intelligence misalnya di kemampuan berpikir, tapi artifisial, misalnya komputer itu didesain untuk mengolah data, sehingga muncul nanti data-data. Ini bagaimana? Misalnya digunakan untuk pemilihan umum, itu sangat biasa tuh, sehingga pendukung-pendukung dari satu kandidat itu bisa melihat ini keinginannya seperti apa gitu. Itu yang umum, atau misalnya survei-survei yang untuk menentukan pembangunan misalnya. Itu memerlukan data-data yang banyak. Sensus penduduk kan, bagaimana pembangunan itu akan dilakukan misalnya 10 tahun ke depan, melihat perkembangan penduduk Indonesia. Nah, ini kan prediksi-prediksi ini diolah oleh komputer, sehingga komputer itu bisa melihat, menghitung, kemudian kita menggunakan itu. Contoh yang terakhir adalah bagaimana evolusi dari virus corona ini. Terakhir ada Omicron kan, ada tuh, coba Anda lihat di internet, nanti ada ininya, bagaimana perkembangan itu, gitu. Perkembangan dari si virus ini, apa penyebabnya gitu. Orang sudah mengkalkulasi itu. Nah, jadi ini latar belakang yang yang melatar belakangi Indonesia ini memunculkan AKM, ya. Kemudian literasi, numerasi atau literasi kuantitatif, ya. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkait atau terkait dengan matematik dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, bisa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Ya, jadi ini coba dikaji dulu ya, dua pernyataan ini. Jadi menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol. Kalau dalam biologi misalnya,
Anda tahu osmosis? Ya, sudah pernah? Coba, kalau untuk apa pengaruh dari osmosis itu terhadap sel? Kalau dihubungkan dengan nomor 1 ya, nanti saya akan menghubungkan dengan nomor 1. Coba, ada yang bisa menyatakan apa hubungannya osmosis dengan hubungannya dengan kondisi sel? Yo, itu mah dasar sekali ya. Sam? Ya, Pak. Ya, kalau sel melakukan osmosis? Kalau menurut saya, prinsip osmosis, apabila suatu sel berada pada sebuah kondisi larutan yang hipertonis, maka akan menyebabkan sel terhadap itu apa? Terhadap apa hipertonisnya? Hipertonis terhadap selnya, Pak. Nah, ya belum ke angka nih, saya baru ke konsepnya. Oh, hipertonis terhadap apa? Terhadap. Ayo, bantuin yang lain. Cairan selnya, Pak. Hipertonis terhadap cairan sel. Sekali lagi, osmosis itu terjadi ketika apa? Halo? Perpindahan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kan konsep dasarnya aja masih belepotan nih, gimana tuh nih semester 5 teh? Ayo, osmosis gimana? Nanti belum ke angka nih saya. Baru nyampe ke konsep dasarnya. Osmosis itu perpindahan larutan atau perpindahan pelarut? Larutannya, Pak, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Larutannya? Ayo. Pelarutnya, Pak. Pelarutnya, ya. Dalam hal ini apa yang umum pelarutnya? Kalau dalam lingkungan sehari-hari, pelarutnya apa? Air. Nah, osmosis itu pindahnya air. Awas ya. Osmosis itu pindahnya air. Nah, dari mana ke mana? Misalnya ada sel rambut akar. Sel rambut akar. Pasti tahu lah anatomi ya. Ayo. Berarti cairan mana yang lebih hipertonis? Sel rambut akar atau tanah di sekitar sel itu? Rambut akar ya, Pak. Waduh, parah ini mah gimana ya? Belum ke konsep lainnya nih hubungannya dengan angka-angka ini, karena ya nanti efek dari adanya tekanan osmosis gitu. Nah, nanti kan hubungannya dengan tekanan osmosis ya. Osmosis ini. Jadi semakin pekat suatu sel, maka tekanan osmotiknya lebih tinggi. Jadi dia kemampuannya untuk menyerap air lebih tinggi, lebih banyak gitu. Sehingga ada istilah nanti potensial air. Pernah dengar potensial air? Waduh, ini mah gimana nih? Fisiologi udah kan? Visum udah kan? Sudah, Pak. Aduh, itu tuh dasar ya. Ini osmosis tuh materi dasar ya, dan sangat berhubungan dengan angka-angka ini. Karena di sana ada masalah tekanan gitu. Nah,
nanti dan ada masalah potensial air. Ada rumusnya tuh. Lambangnya psi yang kayak garpu itu. Nah, itu adalah lambang untuk potensial air. Atau jumlah air lah kalau dalam bahasa sederhananya. Nah, nanti bisa dihitung. Jadi kalau misalnya potensial airnya di dalam sel itu lebih banyak, maka tekanan osmotiknya lebih rendah. Nah, nanti juga akan berpengaruh terhadap tekanan sel, ya, gitu. Tekanan keseluruhan di dalam sel, maka nanti muncul turgiditas. Gitu. Salah, ya, ini belum ke angkanya nih. Nah, di sana ada kemampuan pemahaman tentang matematisnya. Contoh, saya tidak bawa itu ya, tidak bawa pentab untuk ngegambar, tapi Anda bayangkanlah, sel epidermis, ya, akar nih, kemudian salah satu sel epidermis menjadi rambut akar, sebelah dalam adalah sel korteks, kan? Betul ya? Dan sel korteks itu tidak satu, banyak kan? Berjejer, gitu, dari luar ke dalam. Jadi kalau misalnya ini rambut akar nih, dan ini modifikasi dari epidermis, ini adalah sel korteks misalnya. Ada 3 aja ya. Kemudian ini adalah endodermis. Kemudian saya tuliskan ini nomor 1, 2, 3, 4. Coba ya, hubungannya dengan tekanan osmotik, mana yang paling besar? Stefani, ada? Halo, Stefani? Ada apa? Ada. Ada, Pak. Coba jawab, mana yang paling besar tekanan osmotiknya? Nah, ya, konsep itu penting ya. Konsep itu akan sangat mendasari untuk memahami AKM nanti. Gitu. Jadi pada waktu misalnya kita diuji tentang literasi matematis, konsepnya itu akan sangat penting. Coba, kalau air itu saya kasih di warna biru ya. Kan begini ya, dari 1, betul ya, kedua, ketiga, keempat, terus nanti masuk endodermis, dan akhirnya ke silem, kan betul ya? Halo? Iya, Pak. Ya, coba kalau misalnya gambarnya sudah begini, mana yang tekanan osmotiknya paling tinggi? Antara 1, 2, 3, 4. Di fisiologi nggak diajarkan itu? Di fisiologi tumbuhan? Anda lupa lagi. Harusnya sudah diajar. Harusnya udah mengerti Bu ini. Ini dasar nih. Aduh, gimana ya? Ini korban COVID kali Pak. Nah, kalau saya sih Bu, harusnya banyak baca Bu. Dan ini dari konsep, itu konsep dasar ya osmosis itu. Coba saya katakan, saya ulangi lagi. Air akan berpindah dari konsentrasi yang mana ke mana? Dalam hubungannya dengan osmosis. Kan osmosis itu yang pindah air. Tinggi ke rendah. Wah, tinggi ke rendah. Dibalik itu. Oh iya, Pak. Ini makanya jangan diingat-ingat. Osmosis itu harus difahami. Ya. Rendah ke tinggi kan? Dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, tekanan osmotik dipengaruhi oleh zat terlarut. Jadi kalau begitu, mana yang lebih pekat di sini? 1, 2, 3, 4. 4, Pak. 4 harusnya. 4 itu harus lebih pekat. Ya gimana mau masuk dari 3 ke 4 kalau 4-nya lebih rendah? Ya, 3 ke 4-nya itu harus
berpindah kan airnya. Ya 4-nya harus lebih pekat. Maka air pindah ke 4 dari 3. Itu kan konsepnya Anda tinggal terapkan ya. Anda udah tahu tadi bahwa osmosis itu akan berpindahnya air dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Itu kan dasarnya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Pada saat Anda diberikan gambar kayak begini, kemudian dikasih nomor selnya, nah ini berarti soalnya udah lebih ke aplikasi. Mungkin ini udah bukan pemahaman ya Bu ya. Kalau saya sih melihatnya ini C2 mau meningkat ke C3. Nah, jadi dasarnya adalah atau tadi menerapkan konsep osmosis pada situasi baru gitu. Situasi barunya ya gambar ini gitu. Buat Anda mungkin ini baru gitu. Ya, jadi dasar dari ini tetap harus memahami tentang konsepnya ya. Konsep dasarnya harus Anda kuasai. Jadi puntenlah baca lagi yang bagus ya. Jadi literasi numerasi ini merupakan pengetahuan dan kecakapan. Jadi pengetahuan itu bisa ditingkatkan, bisa dicari ya, untuk memecahkan permasalahannya. Tadi misalnya permasalahannya ini kan belum sampai ke permasalahan. Bagaimana kalau misalnya kondisinya tidak ada air gitu di dalam tanah? Bagaimana kalau misalnya si sel itu untuk memperoleh air, untuk lebih menyerap lagi, gitu ya? Mungkin dia harus mengambil mineral dari luar lebih banyak, gitu, supaya tekanan osmotiknya lebih tinggi, sehingga menyerap airnya lebih kuat, gitu. Nah itu hubungannya dengan tekanan osmotik. Jadi ini adalah nanti bisa diaplikasikan dalam permasalahan, atau misalnya Anda membuat hidroponik misalnya. Nah, itu kan harus berpikir ya tentang bagaimana konsentrasi airnya, larutannya gitu, sehingga si tanaman itu memperoleh kebutuhan hidupnya hanya dengan akarnya direndam dengan air. Nah, oke ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini mendefinisikan ya. Jadi CNU ini literasi kuantitatif sebagai kebiasaan berpikir ya, atau habits of mind, yaitu kompetensi dan kenyamanan dalam bekerja dengan data numerik ya. Kemudian individu dengan literasi kuantitatif yang kuat memiliki kemampuan untuk berargumen dan memecahkan masalah kuantitatif dari berbagai konteks nyata dan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah osmosis itu tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Sangat-sangat berhubungan ya. Minimal gitu, kalau Anda punya tanaman di depan rumah layu, Anda bisa berpikir, oh ini kondisinya tekanan turgornya turun. Nah, kalau Anda berpikir tekanan turgor turun, berarti jumlah air dalam selnya turun. Gitu. Nah itu kan kita bisa mengambil keputusan, oh ini harus ditingkatkan tekanan turgor dengan cara apa? Mensuplai air. Gitu. Tidak cukup disemprot daunnya, karena daun itu tidak mengambil air. Yang mengambil air adalah akar, jadi kasih tanahnya itu dengan air. Nah itu kan mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi osmosis itu, pengetahuan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa awamnya tanaman itu layu harus disiram, udah. Tapi kita yang berpikir biologi ya, punya pengetahuan tentang osmosis, kita bisa membayangkan bahwa sel itu menderita gitu. Bisa-bisa plasmolisis. Ya, jadi ini kebiasaan berpikir untuk menerapkan kompetensinya gitu. Yang kedua, kemampuan literasi kuantitatif merupakan kemampuan dalam mengkonstruksi higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menggunakan data kuantitatif. Coba satu lagi nih. Sama ingin tahu aja, Bu. Kalau misalnya saya mengukur ingin mengetahui ya, hubungan antara berat badan dengan tinggi badan.
Jadi kita ukur lah, misalnya kita ada ber-16 nih ya sekarang. Kita ukur gitu. Apakah ada hubungannya antara berat badan dengan tinggi badan? Gitu. Jadi kita kumpulkan orang, kemudian kita ukur tingginya berapa, beratnya berapa. Nah, kalau Anda disuruh membuat data tadi, ya, data sudah dikumpulkan. Kan kalau hanya data-data, misalnya Syam, tinggi sekian, berat sekian, Pak Suhara, tinggi sekian, berat sekian, terus Ibu Sri sekian, terus semuanya. Gitu. Elsa, Anissa, dan lain-lain. Bermakna nggak? Sudah bermakna nggak data itu? Dengan pertanyaan tadi? Belum. Belum, kan? Belum, Pak. Berarti harus dibagaimanakan? Data tadi. Yang paling gampang. Coba, ini ada data nih. Misalnya ada 100 data, 100 orang kita ukur. Kita ingin mengetahui berat badan hubungannya dengan tinggi badan. Dibagaimanakan data tadi? Dirata-ratakan. Dirata-ratakan. Oke, jadi rata-rata tinggi sekian, beratnya sekian, atau beratnya sekian, tinggi sekian, gitu. Ada yang lain? Ini ada 15 orang nih, ayo. Gimana? Nurul. Gimana Nurul? Diolah dulu, Pak. Diolah dulu gimana diolahnya? Sehingga orang ngerti. Ya, Gimana? kurang tahu Bapak cara ngolah gimana. Cuman nanti kalau udah diolah, diambil apa ya? Dirumuskan dulu hipotesis yang mau cari hubungannya gimana. Nanti dibuat kesimpulan. Ya. Oke, siapa? Aulia atau mungkin Aulia? Mau di gimana ini datanya? Ada data 100, sudah 100 mahasiswa. Berat sekian, tinggi sekian, berat sekian, tinggi sekian, berat sekian, tinggi sekian. Gimana? Nah, yang lain, ayo. Nah, ini membuktikan bahwa anak biologi takut dengan angka. Mungkin Bapak perhitungan BMI? BMI, bukan, tidak ada hubungan dengan BMI. Ini mas saya ingin tahu hubungan antara berat badan dengan tinggi badan. Coba digimanakan tuh? Ini datanya udah ada nih. Diuji korelasi mungkin, Pak. Korelasi, ya, korelasi boleh. Ada yang lebih sederhana dari korelasi? Buat diagram, Bapak. Diagramnya bentuk apa? Batang. Ya. Bentuk batang? Iya. Nah, diagram kalau bentuk batang, itu namanya apa? Histogram. Itu namanya grafik atau? Grafik batang. Ya, jadi data itu diplot dalam bentuk grafik, nggak usah dikorelasikan dulu. Nanti kelihatan tuh hubungannya. Coba, kalau grafik itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Betul? Betul, Pak. Nah, coba. Dina, halo Dina. Iya, Bapak. Kalau ada berat badan dan tinggi badan, sumbu X-nya apa? Nah, ulang kene wae masih tingkat 5. Beratnya, Bapak? Berat, oke. Hildawati. Ya, Pak. Mungkin siswanya nanti di sumbu Y-nya itu berat sama tingginya. Sumbu X dulu saya mah. Iya. Sumbu Siswanya. X-nya siswa. Sumbu Y-nya tinggi dan berat gitu. Berarti misalnya Suhara gitu ya, nomor 1 nih, Suhara. Saya tingginya 165 ya misalnya. Suhara, Y-nya 65, 165. Kemudian Ibu Sri misalnya tingginya katakanlah sama dengan saya. Ibu Sri nomor 2, tingginya 165 gitu. Betul? Pertanyaan saya masih ingat tadi? Saya ingin mengetahui hubungan antara berat badan dengan tinggi badan.
Perlu nggak nama anaknya? Atau nama respondennya? Tidak perlu kan? Jadi kan kita hubungkan aja berat badan dengan tinggi badan. Hanya Anda harus bisa ngeplot mana apa sumbu X-nya, apa sumbu Y-nya. Datanya kan ada 2 tadi. Betul nggak? Tuh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sumbu X itu biasanya untuk apa? Untuk variabel apalah lebih tepatnya? Bebas. Variabel apa? Bebas. Bebas, variabel bebas. Artinya variabel bebas itu apa? Arti hakikatnya apa? Yang dipengaruhi, yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Coba, berat badan mempengaruhi tinggi badan atau tinggi badan mempengaruhi berat badan? Rasional. Tinggi badan mempengaruhi berat badan. Nah, berarti sumbu X-nya? Tinggi badan. Nah, itu berarti kan berpikirnya itu Anda harus ngeplot data saja bingung gitu ya. Ada satu permasalahan seperti ini gitu. Jadi sekali lagi ya saya ingin murid-murid saya pinter gitu ya. Artinya kenapa saya memberi contoh ini supaya Anda tuh juga ikut berpikir bahwa dari hal yang sederhana saja kadang-kadang kita bingung gitu menghubungkan berat badan dengan tinggi badan. Ada yang berpikir bahwa berat badan mempengaruhi tinggi, tidak dong ya. Tinggi itulah yang memengaruhi berat badan gitu. Jadi rasionalnya kan semakin tinggi tinggi orang semakin tinggi semakin berat kan. Gitu ya. Gitu. Jadi di sini kemampuan kebiasaan berpikir kemudian kemampuan matematis itu bisa juga dihubungkan dengan kehidupan nyata gitu ya. Yang terakhir, literasi kuantitatif dapat digunakan untuk memahami konsep. Nah, itu tadi. Memahami data, meningkatkan argumentasi, dan representasi mental. Ya. Jadi di sini untuk meningkatkan argumentasi. Misalnya, setelah kita tahu misalnya tinggi badan memengaruhi berat badan, bagaimana nih? Misalnya ternyata berat badannya masih kurang di atas normal gitu. Maka mungkin kita bisa merekomendasi berargumen bahwa nilai gizi misalnya sekelompok anak ini kurang gitu. Nah, jadi kalau nanti Anda punya putra ya biasanya di puskesmas atau di posyandu itu ada ini ya, ada dikasih lembaran yang di sana memperlihatkan perubahan berat badan dengan tinggi badan dengan berat badan. Nah, itu aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian komponen literasi matematis ya, ini untuk PISA. Ya, jadi ada beberapa kemampuannya. Nah, kalau asesmen nasional numerasi ya di kita itu ada kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, juga aljabar. Kemudian di dalamnya ada proses kognitif. Ya, ada aplikasi, ada penalaran. Dan konteksnya bisa personal, sosial kultural, dan saintifik. Jadi dalam AKM ini nanti kalau yang soal-soal AKM nanti ada contoh-contohnya. Anda silakan buka di Google ya. Itu Anda bisa lihat kegiatan soal-soalnya itu bisa personal, konteksnya itu gitu. Bisa sosial kultural misalnya. Atau bisa saintifik. Misalnya COVID ya. COVID itu kan bisa dilihat dari personal. Bagaimana misalnya kontennya itu berhubungan dengan apa kontennya? Misalnya dengan pengukuran, ya kontennya adalah personal, kontennya adalah COVID misalnya. Proses kognitifnya apa? Aplikasi misalnya atau pemahaman. Jadi nanti misalnya di dalam soalnya itu misalnya si X gitu menderita atau terkena infeksi
saluran pernafasan. Setelah diperiksa, misalnya data kemampuan oksigennya, misalnya, atau jumlah oksigen darahnya adalah sekian persen. Kemudian jumlah vitaminnya di dalam tubuhnya itu bisa diukur kan sekarang. Vitamin E-nya, vitamin C-nya, vitamin D-nya menurun gitu. Nah, itu hubungannya dengan personal. Jadi soal-soal itu kemudian misalnya harus dipahami bagaimana kenapa seseorang yang nilai oksigennya itu rendah menjadi engap gitu ya, susah napas gitu. Nah, itu personal. Dan itu di dalam matematis misalnya nanti harus diberi berapa tekanan oksigen pada seseorang yang misalnya saturasi oksigennya hanya 85% misalnya. Itu kan banyak angka-angka tuh di dalam serangan COVID ini ya. Mungkin Anda juga sudah paham gitu. Nah, sekarang sosial kultural ya, berhubungan dengan sosial misalnya. Ya tentu saja dampak dari corona ini memengaruhi dampak sosial. Misalnya nanti dikasih data penurunan indeks misalnya beli masyarakat. Nah, walaupun kita tidak memahami tentang bisnis atau bukan bisnis, keuangan, nilai tukar keuangan misalnya. Tapi seseorang yang memiliki kemampuan literasi itu bisa membaca gitu. Tren dari misalnya data-data yang dimunculkan karena ada COVID dari tahun 2020 sampai 2021 misalnya nilai saham misalnya di dunia bursa efek mengalami penurunan. Nah, itu kan angka yang diberikan. Nah, itu masalah sosial. Nah, nanti dalam masalah saintifik itu berhubungan dengan sainsnya misalnya. Tapi tetap ada data-data matematiknya, misalnya pengukuran aljabar atau data dan ketidakpastian. Contoh misalnya grafik perubahan mutasi dari DNA yang dimiliki oleh COVID misalnya. Nah, Anda diberikan data, ya. Dan data itu ada ketidakpastian apakah misalnya mutasinya akan berhenti atau mutasinya bisa malah berkembang jadi yang lain, gitu. Kan? Dari SARS-CoV-2, kemudian jadi corona, kemudian dari ada tipe delta, kemudian sekarang omikron, gitu. Nah, orang sudah berhitung. Nah, itu saintifiknya misalnya. Apakah nanti akan merupakan aplikasi atau penalaran soal-soalnya itu. Jadi ketiga ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah literasi matematik. Ya, di dalam soal-soalnya. Nanti kita bisa lihat contoh lah. Atau biar ini dulu ya. Atau saya jelaskan dulu sedikit, nanti saya ada contoh lah. Bilangan misalnya, meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri, bisa bangun datar, volume, luas permukaan, berat, waktu, volume, menggunakan satuan baku. Kemudian ada data dan ketidakpastian meliputi pemahaman data, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Baik ya, kita lebih baik saya stop dulu. Saya ada contoh biar tidak terlalu jauh dulu. Ini contoh aja lah. Nah, contoh ya. Bisa terbaca? Anda mah matanya masih Bisa, bagus. Bapak. Nah, Anda mah matanya masih bagus ya. Gede, terlalu besar ya. Oke, coba. Ini contoh ya. Coba bahasanya seperti ini.
Ada banyak wilayah di seluruh dunia yang menjadi tempat kemunculan virus baru. Para ilmuwan mengatakan virus yang mengintai manusia ini pun sulit untuk dipahami. Dan tidak hanya daratan virus yang belum terdeteksi, juga banyak yang berasal dari lautan. Meski begitu, sebuah penelitian dipimpin ahli ekologi kelautan. Ya. Nah ini datanya, gitu. Kemudian ini. Ya, nah ini ada angka-angka kan? Nah, nanti soalnya yang mungkin muncul seperti ini. Kecilkan dulu ya. Nah, begini. Nih contoh. Jadi berdasarkan informasi pada teks di atas, tentukan kategori 4 pernyataan simpulan berikut sesuai dengan kriteria. Misalnya. Nah, kemudian nanti simpulannya, nah ini kategori simpulannya A terkait, ya B, nah ini seperti ini gitu soal-soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Jadi dalam konteks soalnya, ya itu di sini bukan personal kan? Ini literasi yang terakhir ya, scientific ini. Ini tentang scientific, bukan personal, bukan sosial ya. Tapi ini scientific dengan data-data. Nah, ini adalah pilihannya A, B, C, D. Ya. Nah, kemudian simpulan ini misalnya di jawabannya di sini. Tuliskan jawaban kamu pada kolom tabel yang telah disediakan. Virus yang membahayakan kehidupan manusia tidak hanya berasal dari daratan. Nah, coba simpulannya benar dan terkait dengan informasi pada teks, atau B, simpulan benar tidak terkait dengan informasi pada teks, simpulan salah dan terkait dengan informasi pada teks, simpulan salah dan tidak terkait dengan itu. Jadi tidak menguji tentang kontennya, gitu. Tapi kemampuan literasi Anda dalam membaca ini, memahami bacaan ini. Coba, yang satu, kesimpulan satu benar nggak? Ini, virus yang membahayakan kehidupan manusia tidak hanya berasal dari daratan. Pilihannya apa? Lebih cocok kemana? Ke apa? Ke A ya. Nah, kayak begitu gitu ya. Jadi terus nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi siswa itu diujinya begini, AKM itu. Jadi tidak menanyakan virusnya virus apa gitu. Ya. Coba satu lagi. Nah, jawabannya ya A, D, B, C. Gitu. Ini kuncinya. Ini numerasi coba. Nah, coba begini nih. Ini di KD berapa? 37, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Level kompetensinya menganalisis C4, konten, data, kalori makanan, dan kalori aktivitas. Data dan ketidakpastian ini ya. Level kognitif, rationing. Ya, memadukan, jadi menghubungkan elemen pengetahuan yang berbeda, menghubungkan representasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Konteksnya saintifik, ya, jadi bukan masalah sosial lagi. Ini soalnya. Silakan dibaca dulu. Ada tabel kandungan kalori, kemudian grafik kebutuhan kalori. Ini adalah jumlah kalori per bahan makanan. Yang kanan adalah kebutuhan kalori.
Nah, pertanyaannya ini yang bawah. Pada libur akhir pekan, Andi berencana untuk melakukan sejumlah aktivitas sehat dan berimbang. Dia akan melakukan aktivitas olahraga seperti jogging, berenang, dan melakukan pekerjaan rumah. Juga menyusun menu makanan yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, jadi, selanjutnya, menurut pendapatmu, dapatkah data pada kedua tabel di atas membantu Andi dalam merencanakan aktivitas sehat dan berimbang? Jelaskan bagaimana kedua data tersebut ya sebaiknya digunakan. Jangan lihat dulu kuncinya. Coba ya. Kalau ada data begini, si Andi ini akan beraktivitas jogging, berenang, dan melakukan pekerjaan rumah. Ada nggak di kanan jogging? Tidur, duduk, berdiri, mengetik, memasak, berjalan 4 km per jam, melakukan pekerjaan rumah, berjalan cepat, aerobik, jogging, berenang. Nah, ada ya. Kemudian pertanyaannya, menurut pendapatmu, dapatkah data pada kedua tabel di atas membantu Anda dalam merencanakan aktivitas sehat dan berimbang? Jelaskan bagaimana kedua data tersebut sebaiknya digunakan. Nih, jadi sebaiknya digunakan. Pertanyaannya ada dua kan, dapatkah data ini membantu? Yang kedua adalah bagaimana kedua data tersebut sebaiknya digunakan. Coba, silakan ada yang mau berpendapat? Jadi udah kebayang ya tugasnya seperti apa nanti. Halo? Saya mau mencoba, Pak. Nah, boleh, silakan. Siapa nih? Nur ya? Stefana, ya? Pak. Oh, Stefana. Oke, Stefana, silakan. Ya, jadi pertanyaannya itu kan apakah data pada kedua tabel dapat membantu Andi dalam merencanakan aktivitas sehat dan berimbang? Menurut saya dapat. Lalu bagaimana kedua data tersebut digunakan? Jadi dari tabel yang pertama itu kan ada tabel tentang jumlah kalori per bahan makanan. Kemudian tabel 2 kebutuhan kalori setiap aktivitas selama 1 jam. Oke. Jadi mana dulu yang harus digunakan? Kan kita mikirnya begitu. Mana dulu? Tabel 2. Oke, tabel 2 dulu. Jadi mungkin Andi nanti dia melakukan aktivitas apa saja dalam jangka udah waktu. jelas, bukan aktivitas apa saja, udah jelas di situ. Jogging. Ya. Itu ada masih terbaca kan? Jadi gimana? Dia melakukan aktivitas jogging, berenang, melakukan pekerjaan rumah, dan dari situ ada akumulasi energi yang dibutuhkan, berapa kalori, baru kemudian disesuaikan dengan sekiranya jumlah kalori yang dibutuhkan dari bahan makanan apa saja disesuaikan dengan tabel 1. Coba sekarang gini, Anda harus ngitung dulu kan? Betul nggak? Oh iya. Iya, coba. Kalau jogging berapa? Jogging ada tuh. 400 kilokalori. Oke, tulis 400. Terus berenang. Berenang ada ya 580, jadi 980. Terus pekerjaan rumah 220. jadi berapa? 620 Pak, 1200. Oke. Nah, setelah tahu 1200, maka kita akan lari ke tabel 1 ya? Iya, Pak. Akan masuk ke tabel 1. Nah, kenapa tadi ya? Terima kasih Sapana ya. Kenapa tadi disebut di sini data dan ketidakpastian? Coba. Kan tadi dalam PPT kalau kita atau dalam literasi numerasi ini ada data, ada aljabar kan, ada berhitung ya, ada data dan ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian di sini? Walaupun ini udah pasti nih. Pada saat menyusun menu,
Kenapa datanya ada disebut data dan ketidakpastian? Coba, siapa yang dapat bantu Sapana? Saya Pak izin. Enggak. Disebut ketidakpastian mungkin karena nanti dalam penyusunan menunya akan beda-beda ya Pak. Nah, bagus ya. Jadi beda-beda ya, beda-beda itu kuncinya. Pokoknya menunya beda-beda karena apa? Kesukaan ya. Dan berpikir. Kalau berpikirnya gede-gede, tentu akan makan yang nomor 3 nih. Nomor 3, 200 ya. 175 nasi, karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Ya, jadi kenapa ada data dan ketidakpastian? Karena jumlah yang diperoleh tergantung dari menu yang disusun gitu nanti. Nah, jawabannya kan itu. Ya, jadi siswa menjelaskan keterkaitan data tabel 1 dan tabel 2. Nah, udah tadi kan Sapana benar ya. Dengan penjelasan yang menunjukkan cara mengkalkulasi gabungan. Nah, tadi data keduanya dengan benar. Jadi data kalori aktivitasnya benar, kemudian dengan data kalori menu makanan. Nah, baru nilainya 3. Gitu ya. Jadi Anda pun harus menyusun rubrik ini nih untuk jawabannya. Begitu ya. Baik, itu mungkin contoh literasi numerasi. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan materinya tentang AKM yang tadi. Ini kita baru numerasi ya. Silakan. Jadi kira-kira AKM ini penting nggak gitu? Diadakan. Kalau menurut Anda lah. Kan kalau pemerintah mah bisa memaksa ya ke masyarakatnya, ke warganya gitu. Harus AKM. Nah, berarti kan udah pertimbangan gitu. Tapi menurut Anda ini mah kalau dengan data-data yang kayak tadi, apakah perlu tidak gitu? Kira-kira siswa kita diberi soal-soal seperti tadi. Dan tentu akan ada hubungannya dengan pembelajaran setiap harinya. Karena dalam pembelajaran itu, tadi kan dihubungkan dengan KD. Ya, kalau soalnya kan, soal AKM tadi dihubungkan dengan KD. Karena di kelas kita mengajar berdasarkan KD itu, untuk pencernaan misalnya. Bagaimana siswa memahami tentang memadukan dua data kalori dengan kebutuhan energi pada aktivitas, nah itu tentu kan harus mulai diperkenalkan oleh guru. Jadi guru tidak cukup menjelaskan ini loh saluran pencernaan dari mulut sampai ke anus. Itu mah SD juga udah. Jadi kalau Anda PPL di SMA, ya itu rasanya nggak usah dijelasin lagi kalau menurut saya. Dari mulut sampai ke anus tuh udah anak itu udah tahu. Kita tingkatkan gitu. Sekarang enzim-enzim pencernaan, SMP udah tahu gitu. Harusnya Anda udah tidak ke sana. Maka hubungannya, nah hubungannya itulah yang lebih diperdalam harusnya kalau untuk SMA. Tapi kadang-kadang di sekolah itu masih balik lagi ini saluran pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan dengan tenggorokan aja sering terbalik-balik. Esofagus dengan trakea gitu. Lambung, usus 12 jari gitu. Susunan usus halus saja misalnya duodenum, ileum, jejunum, junum, ileum gitu kan. Kadang-kadang ketukar. SMP-nya udah ya, SMA-nya lupa lagi gitu. Kemudian nanti ada kelenjar pencernaan, ada pankreas, misalnya ada hati. Nah, itu sering diulang lagi, ngabisin waktu gitu. Nah, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari jadinya kelewat. Jadi tentang bagaimana kebutuhan kalori, padahal di materi itu ada. Sebelum masuk ke saluran pencernaan, ada zat makanan dulu di dalam materi KD 3.7 itu. Nah, isu yang terbaru apa untuk 2022? Anda udah dengar lagi nih dalam dunia pendidikan ini? Pernah dengar isu baru lagi? Apa coba? Nah, itu harus kita antisipasi ya. Anda sebagai calon guru nanti. Anda akan masuk ke dunia pendidikan itu. Coba, ada yang tahu isu apa yang terjadi pada tahun 2022?
untuk dunia pendidikan di Indonesia? Siti, Nur, Hopipah mungkin tahu? Nyarin. Apa? Yang tentang ini bukan Pak? Apa? Teknologi itu. Bukan. Udah lama itunya, udah lama itu mah. Sam, tahu Sam? Apa itu? Sebenarnya belum baca-baca lagi, tapi mungkin sama ini Pak SDGs kayak climate change gitu Pak. Oke. Tapi yang paling krusial itu ganti kurikulum tuh. Dengan yang berhubungan dengan kita. Makhluknya seperti apa tuh? Sekarang sudah banyak dibahas di lapangan itu sudah banyak dibahas ya. Jadi Anda yang akan hidup harusnya udah buka-buka tuh. Isu itu harusnya udah digali. Ya. Jadi balik ke pertanyaan saya, apakah AKM ini, jadi kita yang harus berpikirnya bagaimana proses pembelajaran itu diberikan pada siswa. Kalau yang saya pikirkan itu, kalau pembelajaran seperti saat ini yang kita lakukan terhadap siswa di Indonesia, sampai kapanpun pisahnya tetap jeblok. Makanya saya bilang, nggak usah ikutan lah 5 tahun mah, benahi dulu pendidikannya, baru ikutan lagi, mungkin naik. Ekstrimnya lah gitu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Bagaimana Pak kalau dari dengan adanya AKM ini, guru tuh mengarahkan pembelajarannya ke arah AKM ini. Nah, itu memang Bu, di lapangan sekarang isu itu juga berkembang. Tapi ini jadi salah juga Bu. Aduh, saya sedih gitu ya. Sampai AKM ini, coba Anda hayati ya soal-soal yang tadi. Coba. Sekarang malah Bu, lembaga-lembaga lembaga yang latihan soal itu banyak kan? Bimbel. Nah, bimbel itu coba Bu, AKM dibimbalkan Bu. Saya sedih Bu. Karena kan kalau si AKM ini jadi bimbel, itu kan hanya latihan soal lagi aja. Balik lagi ke latihan soal. Bukan di dalam proses pembelajarannya. Jadi saya setuju dengan Ibu bahwa proses pembelajarannya itu yang dibenahi. Ya seperti tadi lah. Bagaimana? Ya, betul Bu. Bagaimana siswa itu memahami osmosis lah gitu. Sampai betul-betul paham gitu. Ya ini mahasiswa semester 5 masih belepotan konsepnya. Ya maaf gitu, ini hanya saya ingin mendorong Anda jadi pinter lah gitu. Bagaimana caranya gitu. Ya. Jadi satu membaca. Ya, jadi saya memotivasi aja nih. Jadi harusnya kan Bu ya, pembelajaran itulah yang digesek-gesekkan lah gitu, didekat-dekatkan dengan. Jadi AKM ini diadaptasi dalam proses pembelajaran. Sudah mulai nih harusnya. Dan tentu saja kan ini sebenarnya bukan isu baru kan ya. Dari sejak dulu juga inquiry kan Bu ya. Itu harusnya dari situ kan datangnya itu. Kemampuan inquiry siswa bagus, tentu nanti ke AKM-nya akan bagus. Itu mah otomatis kalau menurut saya. Kalau pembelajarannya sudah bagus ya, melatih kemampuan berpikir, matematis. Nah, tentu otomatis akan memudahkan siswa gitu untuk memperoleh soal seperti apapun kalau memang udah dilatih, terbiasa dalam proses pembelajaran. Untuk hal-hal seperti ini kan biasa. Ya, jadi saya sangat sedih kalau lihat di lapangan Bu, ternyata bimbel-bimbel itu membuat buku Bu. Coba dijual bukunya. Kepala sekolah yang tidak mengerti membeli buku itu, dilatihkan ke anak, bukan pembelajaran yang diubah.
Saya tahu gitu ada sekolah-sekolah yang begitu. Bimbel itu kan cari duit. Itu mah tidak bisa disalahkan. Ini peluang gitu. Ini peluang buat mereka gitu. Tapi yang salah ya sistemnya lagi. Jadi maksud saya kita mah selalu bolak-balik. Gitu. Jadi kayak UAN gitu, UAN. Itu kan bimbel-bimbel itu, malah anak-anak siswanya kurang ajar gitu, Bu. Berkat bimbel saya lulus SMA. Bukan, kan 3 tahun dia nggak ngerasa tuh dibimbing oleh gurunya di sekolah. Bimbel itu kan hanya 6 bulan misalnya. Kadang-kadang siswa itu ada yang kurang ajar gitu. Saya ngerasa bahwa dia lolos ke perguruan itu gara-gara bimbel. Dia nggak ngerti ya. Bimbel itu nggak bisa ngeluarin surat ijazah. Sekolah yang ngeluarin itu. Jadi ini permasalahan ya. Jadi Anda saya ajak berpikir seperti ini supaya isu di luar itu kita belajar ideal ya. Saya belajar ke Ibu Sri tentang evaluasi. Kita ideal kan? Coba soal itu harus C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tapi pada saat misalnya di lapangan, balik lagi ke C1. Untunglah C2 itu. Jadi saya hanya ingin memotivasi saja buat Anda ini ternyata begitu rumit sebenarnya permasalahan di dunia pendidikan ini. Jadi Anda harus pintar ya sehingga Anda peka terhadap bagaimana perubahan yang ada di lapangan. Jadi saya setuju dengan Ibu tadi bahwa bukan melatihkan ya AKM ini, tetapi membiasakan dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi di dalam konteksnya tadi kan matematik itu bisa kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitifnya bisa pemahaman, bisa aplikasi, bisa penalaran. Konteksnya personal, sosial, atau saintifik. Nah, Anda siap-siap. Kita tugaskan bikin 1 soal aja ya, Bu ya. Nah, jadi numerasi Anda silakan nanti membuat 1 soal dengan dasar ini. Kontennya mau mana? Bilangan, pengukuran, data dan ketidakpastian, aljabar, boleh. Proses kognitifnya silahkan, tapi harus ditulis. Mungkin contoh tadi saya bisa share ya ke Anda ya. Nantilah saya kasih di grup. Nah, itu kebetulan istri saya di sekolah membuat soal itu, Bu. Jadi saya ambil untuk contoh ya. Nah, itu bisa personal, sosial, kultural atau saintifik. Coba Anda buat lihat di Google, itu banyak sekali soal-soal. Baik, kita lanjutkan. Kemudian proses kognitifnya tadi, pemahaman itu memahami fakta, prosedur, serta alat matematik. Penerapannya mampu menerapkan konsep matematik dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian penalaran, bernalar dengan konsep matematik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian konteksnya menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Tapi kalau saya, Bu, inginnya ada tambahan 1, Bu. Saya ingin mahasiswa ini merancang pembelajarannya seperti apa. Itu yang penting kan kayaknya. Jadi soalnya dibuat, ya, yang tadi. Nah, kemudian diberi catatan di bawahnya. Selain rubrik, jadi proses pembelajarannya harus begini, gitu. Itu kan yang penting. Jadi dibalik ya Pak Ara teh. Soalnya dulu. Betul. Terus proses untuk bisa mengerjakan bagaimana? Betul. Jadi kalau saya ingin si mahasiswa ini berpikir gimana nih pembelajarannya gitu, supaya siswa itu kalau diberi soal-soal model-model seperti ini dia paham dan bisa mengerjakan. Proses pembelajarannya kan kayak tadi di pencernaan. Kalau menurut saya di SMA itu nggak usah disebutkan lagi ini mulut, ini kerongkongan, ini lambung, ini. Kan SD-nya udah, SMP-nya sudah. Karena kalau hanya membuat soal, Bu, itu kan gampang sekali. Ada banyak contoh, tapi justru pembelajarannya yang kita inginkan. Itu namanya assessment as learning. Nah, ya. Kalau berdasarkan definisi ya, assessment as learning. Baik, kita lanjut. Ini contoh soal numerasi. Tadi sudah saya kasih contoh. Ini yang sederhana nih.
Kaila bermaksud membeli baju untuk keperluan lebaran. Di beberapa toko, dia melihat tanda diskon. 50% off atau buy one, get free. Jadi beli satu. Apabila kalian memiliki uang 150.000 dan ingin membeli baju dengan harga 200.000, ke toko dengan tanda manakah dia harus berbelanja agar uangnya cukup. Nah ini kan aplikasi. Nah ini sosial ya, matematik tapi kontennya sosial. Kan Anda pun akan cari-cari diskon dulu kan di Shopee itu ya kalau belanja. Atau di GoFood ya. Nah, mana yang diskon? Dua-duanya jual martabak gitu. Tapi kalau yang satu diskon, ya saya pilih yang satu. Gitu. Tapi pasti pilih judulnya dulu. Kalau martabaknya si legit, ya walaupun tidak diskon, itu kan lebih enak. Nah ini ada diskon nih, misalnya 20%. Kita udah tahu nih martabak si legit nah enak. Tapi yang ini ada diskon nih, enak nggak? Kita kan pasti coba-coba juga. Oke. Jadi di sini siswa dituntut untuk memahami persentase dan bonus 100%. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan modalitas. Terus membandingkan dengan soal ini ya. Hitunglah ya. Nah, ini bisa menghitung. Berapakah 50% dari 200? Oh, gampang ya kalau ngitung duit mah. Biasanya cepat ya Bu ya. Kemudian 70% dari 300, jadi berapakah hasil dari 99/13? Ini kalau menghitung ya. Ya, kalau misalnya Anda disuruh beli, mau mana ini? Mau yang 50% off atau beli satu dapat satu? Yang 50%, Pak. Yang 50% kenapa? Karena kan di situ uangnya cuma punya 150.000, sementara ingin beli baju harganya 200.000. Berarti nanti cukup bayar 100.000. Nah, jadi nggak usah buy one get free one ya, get one free. Oke, ya itu kan keputusan ya. Jadi Elsa, saya punya duitnya 150, harganya 200, ya paling cari yang diskon 50% kan. Kalau memang kalau misalnya beli satu dapat satu, jadi dua bajunya. Tapi duitnya kan kurang ya, tidak 200 kan. Kalau punya duitnya 200 mah pasti yang kanan kan membelinya ya di toko yang kedua. Ya itulah literasi numerasi yang sederhana ya. Yang tadi agak rumit tuh. Tapi kan ini kemampuan kita bernalar untuk persentase juga penting kan di situ. Nah ini lagi. Coba. Nanti Anda bisa menjawab konten matematiknya apa, konteksnya apa, kompetensinya apa. Yang tadi 3 itu ya. Ya, silakan. Baca dulu ya. Halo? Silakan. Siapa yang belum bersuara teh? Di sini. Lutfia. Ya, Pak. Coba. Jenis diam. Apa ikut kuliah nih pintar? Ayo, Lutfia. Oke, grafik. Tahnya
Mahasiswa semester 5 masih ngulang kene ningali grafik. Aduh, kumaha ieu teh. Grafik apa? Yang ya. Namanya apa ya Pak, yang kayak itu tuh yang mana? X, yang ada XY-nya gitu. Ya semua ada XY-nya non. Iya. Aduh. Kecuali grafiknya berupa grafik pi. Pi itu nggak ada XY-nya. Grafik yang garis-garis aja tuh Pak. Garis-garis, oke. Kenapa garis-garis aja, Elis? Kenapa harus grafik garis, Elis? Elis, halo? Ya. Kenapa, Elis? Baru masuk? Iya. Hah? Baru masuk? Maksudnya tadi. Kelempar. Iya, tadi susah. Ya, kan gini katanya. Ini kan ada data nih. Udah kebaca ya? Sekarang kebaca kan? Elis? Iya Pak, kebaca kan? Nah, tadi kata Lutfia, grafiknya yang garis-garis itu Pak katanya. Nah, saya belum membenarkan atau belum menyalahkan. Kalau ini harus grafik garis, mengapa harus grafik garis? Nah, berarti kemampuan mahasiswa kita juga literasinya, aduh Bu ya, matematisnya masih harus dilatih lagi ini Mas. Ayo, ya Sam, gimana Sam bantuan? Halo Sam. Kalau menurut saya grafik batang. Grafik batang. Di sini tabelnya itu pengaruh ya Pak, pengaruh air tercemar terhadap presentasi kematian. Nah kalau ada pengaruh berarti ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Ya, iya, variabelnya kan sama dengan tadi, tinggi badan dengan berat badan 2. Kan variabel bebas dengan variabel terikat, sama aja ini juga. Tapi kenapa grafiknya harus garis? Gitu. Mamanya pergi. Bapak mungkin karena ada kurun waktunya, Pak. Oh, bukan. Nah, jadi ternyata. Ayo, yang lain. Sebelum saya memberikan kesimpulan. Grafik batang, bukan. Grafik batang. Karena kenapa? Karena datanya tidak kontinu gitu, Pak. Jadi ingin membandingkan saja air A, air B, air C. Jadi grafik batang. Air A, air B, air C. Nah, karena di sini datanya tidak kontinu, betul grafik batang. Karena airnya ada 3. Nah, Anda harus paham data kontinu seperti apa, data diskontinu seperti apa. Berarti ini adalah data diskontinu ya. Betul? Nah, ulang lagi data diskontinu. Betul, Pak. Ya, ini datanya diskontinu, artinya tidak berhubungan satu dengan yang lain, terpisah-pisah. Air A, misalnya ikannya ada 12, si B ada 12 ikannya, si C ada 12 juga, kan harus sama kalau penelitian. Jadi nanti bikin grafiknya adalah grafik batang. Nah, selalu ada X dan Y mah ya Sam, karena ada variabel bebas, variabel terikat. Jadi ini A misalnya, ini B. Saya nggak bawa itu ya Pak. Jadi ininya jelek. Oke. Nah kalau ini adalah persentase kan. Nah misalnya begini. Ini 50 lah katakannya. Ini 50. Berarti untuk si air A itu 50%. Berarti sampai sini nanti grafik batangnya. Si B itu 70. Ini 75 nih. Nah, berarti seginilah. Si C itu 10%. Nah, mungkin segini. 10% mah gitu. Gitu kan? Nah, coba dari data ini kesimpulannya apa? Kalau harus menyimpulkan.
Hello? Air yang paling berpengaruh terhadap kematian ikan itu yang B, yang persentasenya paling banyak. Atau yang sangat beracun itu yang B ya, bisa begitu kan? Nah, di sini konten matematikanya apa ini? Kalau ditanya konten matematikanya apa? Konteksnya apa? Kompetensinya apa? Baik, balik lagi ya. Apa? Data dan ketidakpastian. Oke, data atau berhitung. Data ya. Konteksnya apa? Scientific. Nah, ini kan konteksnya personal, sosial, atau saintifik? Saintifik. Kontennya bilangan, pengukuran, geometri, aljabar, atau data? Data ya. Oke. Ininya proses kognitifnya mana? Pemahaman, aplikasi, penalaran. Kalau yang tadi? Pemahaman. Apabila akan dibuatkan grafiknya, jenis grafik apa? Nah, ini pemahaman ya. Oke ya. Ini banyak nih contohnya. Numerasi itu ya. Oh, ini juga nih. Ah, ini mah tinggal dilihatin aja nih. Latihan. Membuat soal untuk pemahaman. Berikut adalah rata-rata kemampuan laki-laki selama 30 menit. Tapi rata-rata kemampuan lari dalam kilometer. Usia 15-20, jarak 140. Coba, mari kita coba membuat soal untuk pemahaman. Jenis penyajian data yang sesuai untuk data di atas adalah, jadi kalau ini grafik apa nih? Kalau ditanya grafiknya, kalau harus disajikan datanya ini tadi, supaya lebih memahami. Oke, grafik apa nih? Batang juga, Pak. Batang juga? Ya, karena discontinue. Discontinue. Oke, kalau continue gimana sih data continue? Mungkin yang lain belum paham antara discontinue dengan continue. Nah, ini saya ada ini, Pak. Misalnya, jadi ada satu sampel gitu. Nah, itu dilakukan pengukuran beberapa kali. Jadi kan objeknya cuma satu, tetapi pengukurannya beberapa kali, maka itu continue. Betul. Ya, oke. Udah bisa lah. Yang lain mudah-mudahan sudah mengerti ya. Oke. Hasil survei tentang durasi menggunakan smartphone per hari yang dilakukan oleh SMP di Kota Bogor. Kelas 7, 8, durasi per harinya. Kelas 9, 19. Nah, berdasarkan tabel grafik yang paling sesuai dengan data tersebut adalah, ya ini kan, jawabannya adalah batang ya. Jadi ada line, ada pie, ada area. Jadi kalau pie itu yang bulat, terus dibagi-bagi. Jadi yang pie itu yang bulat, ya. Bulat ini. Nah, nanti ada persen gitu. Kayak gini nih. Tuh, misalnya jumlah insekta yang sudah diberi nama di dunia, misalnya. Berapa persen, berapa persen, berapa persen. Jadi itu dari satu keseluruhan ya. Ini untuk memperlihatkan, memudahkan, kan grafik itu memudahkan orang memahami. Ya. Ada lagi yang tadi ya. Jadi banyaklah ini tentang grafik ya. Kalau numerasi itu. Tabel juga ya, terus. Ini penalaran ya. Jadi ini, nah ini literasi membaca ya. Jadi itu yang numerasi. Nah ini ya. Nah ini sekarang yang membaca. Jadi literasi itu menemukan informasi yang tadi kan seperti ada soal tadi membuat kesimpulan ya. Itu kan harus menemukan informasi dulu. Apakah betul
si virus itu hanya di darat saja yang berbahaya gitu. Nah, jadi ini literasi, menemukan informasi, mencari, mengakses, menemukan yang tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi yang tersurat atau tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Jadi kalau ini pemahaman, ini penerapan, ini penalaran, evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas atau kesesuaian maupun keterpercayaan teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Ya. Nah, ini komponennya tadi ya. Jadi kontennya teks informasi atau teks sastra, proses kognitifnya ada menemukan informasi, ya, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ya, jadi kalau bisa teks itu, ini berdasarkan framework-nya, ini pembagiannya. Dan konteksnya personal, sosial, dan saintifik. Jadi tetap mungkin kita akan berlatih ke saintifik saja ya. Tapi sosial budaya juga boleh ya. Personal juga silahkan nanti ya. Yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran yang dikemas untuk memudahkan siswa memahami ini. Nih, contoh membaca, contoh soal SMP, menemukan informasi. Coba dibaca dulu ya, silakan. Silakan dibaca dulu. Ayo, sudah dibaca? Nah, jadi seperti begini ya soalnya. Jadi apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping ini? Nah, sekarang infografis itu merupakan kalau Anda mah ya pasti pinter lah buat infografis begini. Dan sekarang infografis ini
merupakan apa ya Bu, di sekolah itu di ini kan gitu, di apa namanya, diharuskan lah guru-guru itu membuat di PPT-nya itu infografis supaya siswanya terbiasa memperoleh informasi dalam satu kesatuan seperti ini gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nanti pada waktu Anda membuat soal. Jadi 2 saja soalnya. Nah, ada lagi yang begini. Ini ya. Ini literasinya. Nanti buat pertanyaan gitu ya untuk siswa misalnya. Jadi membuat pertanyaan untuk siswa berdasarkan teks bacaan di atas ini. Itu bisa seperti itu atau ini. Nah ini evaluasi dan refleksi. Ini ada infografis juga. Ayo makan ikan. Oke, setuju atau tidak setuju gitu ya, jelaskan alasannya. Jadi seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, cobalah, ini yang ringan-ringan aja. Bentar ya. Tok, silakan, nanti kemukakan.
Ya, maaf. Coba silakan. Ada yang berpendapat? Ya, Sam, gimana Sam? Ya, setuju karena itu terlalu berlebihan. Udah mah cerdas terus pintar lagi. Kalau bisa mah salah satunya. Oke, jadi salah satu saja. Ini mungkin kalau saya melihat hubungannya karena makan ikan gitu kan. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Nah, coba hubungannya dengan masalah gemar makan ikan. Setuju tidak? Bapak izin berpendapat. Silahkan. Jadi untuk di teks ini kan bahwa slogan itu berlebihan. Nah itu saya setuju karena untuk cerdas dan pintar itu ada aspek lain gitu yang mempengaruhi, bukan hanya makan ikan saja. Kan ada efek lain, ada pengaruh lain. Iya, ada pengaruh lain. Ada penyebab lain ya. Iya. Jadi ini berlebihan ya menurut Anda ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi teks informasi, nah itu anak tuh harus memahami. Jadi kalau misalnya tidak setuju itu alasannya apa? Ya, baik ya. Nah, ini yang baru lagi. Jadi silakan membuat pertanyaan nanti dari sini. Kemudian bacalah teks berikut. Buatlah pertanyaan untuk mengungkap kemampuan siswa memahami informasi tersirat. Cobalah dari ini yang pendek, kalau tadi panjang pisan ya. Jadi buat pertanyaan untuk mengungkap kemampuan siswa memahami informasi tersirat. Ya. Ayo, coba. Yang tersirat ya. Gimana? Oh, siapa yang udah dapat ini pertanyaannya? Izin mencoba, Pak. Ya, boleh, Mangga. Silakan. Mungkin sisanya itu ditanya maksud dari seekor babi dengan seekor burung tidak duduk berdampingan, itu apa maksudnya untuk makan? Iya. Oh, jadi pertanyaannya, pertanyaannya yang lebih ini gimana? Yang lebih pas gitu, yang lebih coba disebutkan. Kan pertanyaan itu seperti ini. Kamu mau kemana? Nah, kan kayak begitu. Jangan pakai kata mungkin depannya. Coba. Iya. Menurut pendapatmu, bagaimana? Bukan bagaimana. Apa yang dimaksud dengan seekor babi dengan seekor burung tidak duduk berdampingan untuk makan yang dikatakan oleh Prof. Peters, Pak? Apa yang dimaksud? Nah, oke, itu yang tersirat ya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, kalau guru itu bikin pertanyaan harus sudah ada jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Atau si pernyataan tadi, ya, pernyataan tadi itu menyiratkan apa gitu dalam hubungan sosial ini. Jadi kalau Anda baca di sini, si Profesor Peter itu seolah-olah gitu
menyatakan apa gitu dalam bacaan ini? Seolah-olah menyatakan apa? Perbedaan derajat. Nah, itu beda-beda derajat orang Eropa dengan orang India gitu kan ya. Tapi Gandhinya pinter kan? Iya. Apa kepintaran dia? Itu yang akan menyatakan bahwa dia tuh akan terbang, Pak. Nah, berarti yang babinya siapa? Ya, itunya Petersnya, Prof. Nah, Petersnya. itu ya. Jadi Mahatma Gandhinya pinter gitu. Ya udah Prof, saya akan terbang. Nah, jadi kalau terbang kan, kalau saya terbang berarti saya burung. Nah, profesornya adalah babinya. Jadi, nah, artinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya apakah maksud tujuan Profesor Peters ini, misalnya. Jadi itu yang tersiratnya adalah bahwa dia melecehkan lah, katakanlah ya, seperti itu gitu. Nah, ini adalah sosial kultural gitu ya, seperti itu. Ya udah ya, jadi apakah itu adalah materi yang hari ini tentang literasi, numerasi, dan dua saja ya, literasi, numerasi. Oke, mungkin masih ada banyak waktu nih, 9.30 ya. Coba kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak nanti saya akan berikan sedikit ini ada ya, ada PDF nih. Kalau untuk dasar Anda memahami tentang literasi. Nih dari Kemendikbud ini ya. Jadi ada lembar tanya jawab. Jadi nanti di sini ada pertanyaan ya. Nah, mungkin ini bolehlah di-share nanti sama saya ya. Jadi misalnya ini ada pertanyaan nih. Mengapa perlu ada asesmen nasional gitu. Nanti ada jawabannya. Kemudian apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Tidak, misalnya terus ya. Nah, terus nanti misalnya sampai hanya diikuti oleh sebagian murid. Mengapa? Nah, ini kan karena AKM itu sekarang di sekolah itu tidak semua siswa ya dipilih. Hanya berapa persen dari total siswa? Kalau nggak salah 20. Jadi siswanya per sekolah tuh hanya 40. Itu pun tidak ditentukan. Dibatas ya, dibatas. Jadi tidak semua siswa ikut. Ada juga yang sekolah begini Bu, orang tuanya protes. Kenapa anak saya tidak diikutkan di AKM katanya. Jadi sekolahnya mengadakan AKM untuk seluruh siswa. Ya, jadi ada juga. Jadi pemahaman ini dari lapangan itu tidak cukup hanya untuk sekolah. Jadi masyarakat juga harusnya disadarkan gitu. Jadi sebenarnya AKM itu kan bukan untuk menilai siswa. Jadi banyak yang ketakutan Bu. Dengan AKM ini ada kepala sekolah bilang sama guru-gurunya, Bapak Ibu guru, nanti kita akan kena AKM, nilai kita harus tinggi. Padahal bukan itu gitu harapan pemerintah. Nah, nanti dari teks yang akan saya bagikan ya, itu di sana ditanya jawab tadi itu akan sangat membantu lah bagi Anda ya. Biar mahasiswa itu tahu isu-isu apa yang ada di lapangan ya, dan bagaimana tanggapan sekolah, tanggapan orang tua, tanggapan murid. Ini ternyata Bu, karena sosialisasinya di kita itu serba tiba-tiba ya, jadi kaget-kaget gitu, sehingga banyak yang tanggapan yang muncul itu sangat beragam ya. Dan ini memang kenyataan di lapangan ya. Jadi silahkan Anda kaji nanti beberapa contoh-contoh ya, termasuk dari Bu Eni juga tadi ada contoh yang di ini. Nah, kemudian nanti juga contoh yang 2 akan saya share juga, sehingga Anda ada contoh lah, banyak contoh kok ya, yang bisa yang bisa ditiru. Nah, tapi tolong Anda pada saat membuat soal-soal itu
baik numerasi maupun literasi. Coba dari soal yang sudah dimiliki juga bisa diubah menjadi soal literasi atau numerasi gitu. Dan yang paling penting kalau saya Bu ingin menambahkan bagaimana sih pembelajarannya gitu. Proses pembelajaran yang mengarahkan ke sana itu juga sangat penting. Mungkin dari saya itu Ibu untuk materi ini mungkin ada tambahan dari Ibu Mang. Ibu ingin tanya itu kalau tugas untuk guru kita, guru biologi, apakah soal-soal yang berhubungan dengan sosiokultural itu juga yang mengembangkan kita juga atau bagaimana? Kalau yang kami kembangkan di sekolah Bu, yang sosial kultural juga kan tetap itu dibuat yang dihubungkan dengan KD-nya. Contoh yang virus kan tetap virus juga berhubungan dengan masalah sosiokultural. Contoh misalnya yang sudahlah malaria misalnya. Malaria juga dihubungkan dengan masalah misalnya apakah mendidihkan air itu membantu dalam mengurangi penyebaran malaria? Coba kalau saya tanya itu apa itu tidak lebih saintifiknya, Pak? Kalau pertanyaannya iya Bu, tapi apa namanya dalam konteksnya misalnya ada data mengenai bagaimana dampak dari satu penyakit itu ke masyarakat sekitar, misalnya ke ekonominya, ke hubungan psikologisnya misalnya. Itu juga bisa Bu sebenarnya dibuat oleh guru-guru biologi. Tetapi memang kebanyakan kita lebih mengarahkan ke saintifik. Lebih ke saintifik. Jadi nanti mahasiswa saya kira lebih baik belajar dulu lah yang ke saintifik aja. Ya, memang. Untuk pembahasannya gitu. Untuk pembuatan soalnya. Iya Pak. Jadi barangkali sosiokultural itu mengkaitkan aspek saintifik dengan kehidupan sehari-hari. Betul, betul. Lebih tepatnya ke arah sana gitu. Iya betul. Jadi sosiokulturalnya, dipandang sosiokulturalnya tetap ada bernuansa saintifiknya. Gitu. Ya betul. Kalau rujukannya tetap ke KD kan ya. Betul. Rujukannya tetap ke KD Bu ya. Ya kalau KD kan itu apa? Saintifiknya saintifiknya. Betul gitu, betul Bu kan? betul. Apalagi kalau KD pengetahuan dan keterampilan gitu. Betul. Pasti saintifik itu. Ya. Sekarang bagaimana mengaitkan saintifik dengan sosialnya. Ya, betul. Dan memang sekarang ini untuk biologi abad 21 itu 4 tema sebenarnya untuk biologi 21 itu, yaitu temanya yang berhubungan dengan energi, dengan lingkungan, dengan makanan dan kesehatan. Itu 4 tema itu untuk namun ketika mempelajari keempat tema itu tidak hanya saintifiknya saja gitu Pak. Tidak hanya aspek saintifiknya saja. Tapi itu harus melibatkan kimianya, fisikanya, gitu ya, matematikanya. Jadi biologi itu tidak hanya dipandang terpisah gitu dari kelompok sains lainnya. Nah, salah satu sifat untuk biologi di abad 21 itu mempelajari biologi harus terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kemudian ada ISD, Educational Sustainable Development. Nah, itu bagaimana tuh memasyarakatkan sains gitu ya, memasyarakatkan sains untuk pendidikan di masyarakat, terutama untuk pendidikan di masyarakat, agar masyarakat itu bisa menjaga bumi lah, gitu. Menjaga bumi untuk keberlanjutannya. Nah, itu yang ISD. Jadi sebenarnya isu yang paling menarik itu ya Pak ya. Kalau ganti kurikulum,
itu mah ya sudah apa ya? Ya memang itu isu juga ya, isu yang paling ini. Tapi harusnya tuh ketika ganti kurikulum tuh mempertimbangkan itu gitu, isu global. Isu global itu tentang biologi itu gitu. Ada biologi abad 21 ya, dan ada ISD itu tadi. Barangkali mudah-mudahan aja nanti ketika akan ganti kurikulum tuh meninjaunya ke sana gitu. Salah satu rujukan itu menjadi salah satu rujukan untuk mengganti kurikulum. Selain barangkali ya Pak itu apa proses pembelajaran yang mengarahkan ke arah kemampuan-kemampuan yang tadi gitu. Kemampuan literasi, kemampuan numerik, ya kemampuan berpikir tingkat tinggi terutama ya, kemampuan melakukan saintifik gitu. Nah itu kalau konsep, kalau ya kemarin-kemarin gitu ya, walaupun kurikulum itu sudah diganti dengan KBK, dengan berubah-ubah lah gitu ya kurikulum tuh, tapi tetap si guru itu orientasinya ke konten gitu kan. Ya. Ke konten aja orientasinya itu. Dirubah berapa kali kurikulum, tidak mau mengikuti, tidak mau apa, bukan tidak mau mengikuti, ya tidak bisa lah gitu menyertai kurikulum itu. Dia berkutatnya tetap di konten saja, sehingga pembelajaran pun prosesnya tidak berubah. Ya, jadi ada jargon gini Bu, kurikulum mau apapun ngajar mah gitu, Nah, itu. Nah, itu di lapangan memang begitu. Nah, ini juga mungkin ada yang salah gitu di dalam menurunkan dari tingkat konsep ke real di lapangan. Karena guru mah begitu, yang saya amati di lapangan, dia bilang kurikulum nabade kumaha wae ge ngajar mah gitu wae. Iya, soalnya dia gini lagi Pak, si Uwan itu tidak berubah, tidak dirubah. Tidak dirubah, karena ujungnya yang nggak berubah. Betul. Iya, evaluasinya itu kan guru kan melihat ke evaluasinya juga. Kalau guru mah lebih pragmatis Bu. Ya. Iya, penguasaan konten di evaluasinya juga. Jadi arah mengajarnya ya ke sana gitu. Ya salah juga. Kalau misalnya mau dirubah itu UAN menjadi AKM, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa merubah proses pembelajaran dari guru. Betul. Makanya saya tidak hanya ingin melatihkan membuat soalnya, tapi mahasiswa juga harus berpikir bagaimana sih mendasari sehingga soal itu bisa dikerjakan gitu. Apa proses pembelajarannya? Jadi nanti diceritakan lah, dideskripsikan bagaimana pembelajarannya. Mungkin itu Bu dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi semua mahasiswa ada tugas ya membuat soal yang tadi oleh Pak Suara sudah diberikan. Ya. Nah tugasnya membuat soal dalam bentuk yang sudah tadi dikemukakan. Soal AKM yang dasarnya adalah literasi dan numerasi. Ya. Jadi apakah ke pemahaman, apakah lebih ke apa tadi Pak apa saja pemahaman yang untuk ininya ada pemahaman, penalaran dan aplikasi aja. Pilih pemahaman, penalaran dan aplikasi. Ya. Jadi barangkali nanti Pak Suara akan share PPT-nya ya. Supaya... Mangga Bu, ada beberapa yang di-share yang dari Kemendikbudnya sendiri biar mahasiswa juga punya latar belakang lah kenapa di Indonesia itu ada AKM. Cukup satu orang mahasiswa, tapi tidak sama gitu ya. Ya. Diharapkan tidak ada yang sama. Mungkin dua Bu. Oh dua. Ada numerasi dengan literasi kan? Literasi, oh iya. Ya, ada dua soal saja. Jadi ada dua soal, soal numerasi dan soal literasi. Ya. Bagaimana sudah dipahami ya? Saya kira Ibu kira jelaskan tadi apa yang di penjelasan Pak Suara ini. Nah, ada pertanyaan nggak dari mahasiswa semuanya?
untuk tugas banyak waktu utama. Silahkan. Bahan-bahannya tadi apakah yang ada di PPT atau mencari saja? Mencari saja Bu, sesuaikan dengan KD. Bagusnya dengan diolah data-datanya sehingga diarahkan ke AKM misalnya, sehingga nanti mahasiswa kan bisa berpikir, oh kalau mengajarkannya seperti apa nih gitu. Berarti KD masing-masing ya? KD masing-masing, berdasarkan KD masing-masing, buat 2 soal literasi dan numerasi untuk AKM. Kalau dikira sulit dari sana, misalnya, aduh, ini untuk numerasinya tidak ada Pak, ya carilah yang lainnya. KD lain boleh. Jadi cari kasusnya, cari informasinya, cari datanya, gitu ya. Cari infografisnya seperti tadi, ya. Yang bisa mengarahkan atau yang sesuai dengan KD-nya. Di minggu depan presentasi untuk ini. Ya. Dan dipresentasikan minggu depan masing-masing mempresentasikan. Karena pokoknya disiapkan. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan nih? Selain dipresentasikan juga harus dimasukkan tugasnya ya Pak. Iya Bu, betul Bu. Biasa. Google Drive. Jadi tugas dari masing-masing mahasiswa itu masuk dulu ke Google Drive ya. Nanti setelah itu dipresentasikan. Yang dipresentasikan mungkin akan diacak, tapi setelah ada data kami di Google Drive itu. Ya harus sudah masuk hari Sabtu ya. Sabtu. Biar bisa dilihat dulu. Oke. Paling lambat Sabtu. Ya, biar kita bisa lihat hari Minggunya. Sabtu jam 12 ya. Biar sore-sore juga. Ya, jam 12 siang hari Sabtu ya. Biar sore-sore bisa kita lihat-lihat dulu. Ya. Baik. Apakah cukup? Semua paham? Anissa, Hilda, Elis, Stefani, Aulia, paham ya, Lutfi? Ya, Bu, paham. Iya, baiklah. Kalau sudah paham barangkali Pak, Ibu. Tidak ada masalah lagi. Saya izin bertanya, Bapak Ibu. Nah, silakan. Silakan. Oh ya, tadi kan di beberapa contoh soal itu ada yang bentuknya beragam, ada yang esai, jadi menjelaskan, ada juga yang tadi ketentuannya benar salah terkait atau tidak. Nah itu memang ada ketentuannya atau kita bebas saja membuat gitu? Ya, kalau menurut saya bisa yang sederhana. Kayak tadi kan yang sosial kultural membeli baju ya, kan sederhana, diskon gitu. Tapi kan intinya adalah memahami tentang ini. Atau tadi misalnya setuju dan tidak setuju dengan jargon tadi, dengan satu kalimat misalnya ayo makan ikan. Nah kan bisa begitu. Tentu saja semakin Anda belajar dan siswa pun tentu saja tidak hanya diberikan soal-soal yang sederhana. Seperti tadi kan ada data yang virus di laut diceritakan gitu kan. Nah, seperti itu. Misalnya untuk literasi itu gitu. Kemudian siswanya menyimpulkan, tapi kesimpulannya sudah ada. Seperti tadi kan ada A, pilihannya adalah simpulannya benar terkait dengan bacaan. Simpulannya benar tidak terkait. Nah, nanti siswanya suruh memilih. Pernyataan-pernyataan di bawah boleh kayak gitu. Nanti saya share contoh-contohnya ya. Banyak contoh. Jadi supaya begini,